Nggak pernah mengatakan cinta juga, nggak pernah juga pasang di statusnya dia, nggak pernah juga pasang di Instagram. Tapi itu orang pernah saya lihat merasa pacarnya dia. Hah? KDRT? KDRT bukan dalam rumah tangga ya? Kan udah married ya? Setahu saya ajudannya bapak belum married, belum punya pacar juga, masih bujangan. KDRT di mana ya? Ajudan yang mana ya? Soalnya sih gitu katanya KDRT gimana? KDRT kan KDRT kasus dalam rumah tangga kan? Kekerasan dalam rumah tangga. Mas, yang rumah tangga siapa? NM sama siapa? Dia kan Ajudannya bapak yang itu katanya yang bernama Rizky. yang RI. Iya. Emang udah married kok saya nggak diundang? Setahu saya bujangan, kan kami juga satu grup pengurus pusat, satu grup pengurus Gerindra pusat. Terus setiap acara juga kami ketemu, belum married kok masih bujangan, malah belum punya pacar, tapi yang mau sama dia banyak banget. Orang anaknya ganteng, anaknya baik, anaknya keren, sayang mama, sayang orang tua. Kalau menurut aku sih tampang-tampangnya Rizky itu sebenarnya penyayang perempuan. Penyayang perempuan karena dia sayang banget sama mamahnya. Dan aku tahu karena berkat didikan dari Pak Prabowo juga ya. Rizky ini anaknya betul-betul yang yang betul-betul tuh yang jalurnya tuh lurus gitu, nggak pernah neko-neko. Tapi cewek yang bawa dia banyak banget. Anak-anak gadis semuanya yang sama dia cakep. Jadi aku bingung KDRT apa ya? Salah kali beritanya KDRT. Orang aku berapa bulan yang lalu ketemu juga belum punya pacar. Oke lah, kita balik bukan KDRT tapi kekerasan. Gimana menanggapi juga? Oh, kekerasan. Aku ngelihat kekerasan fisik apa batin? Kalau fisik, kalau menurut aku seorang Rizky, apalagi terus di samping bapak, terus ngedampingin bapak, tidak mungkin melakukan kebodohan. Tidak mungkin melakukan kebodohan, kekerasan. Ya, kalau setahu aku, ini aku lihat dari luar, dari kacamata kita yang satu grup dengan Rizky ya, satu grup di pengurus pusat ya. Tidak mungkin, aku rasa tidak mungkin seorang Rizky melakukan kekerasan. Anaknya nice banget, anaknya baik banget, apalagi kalau dia, jangankan sama perempuan ya, mungkin sama laki-laki pun dia kalau untuk tidak ada masalah. Aku tidak pernah dengar dia berantem, tidak pernah aku dengar dia mukul orang. Dan kalau begitu Rizky, nggak mungkin juga bapak bisa sama Rizky itu lama. Tapi kekerasan ini bukan verbal dan hati. Kekerasan membuang sebuah gelas. Hubungan apa? Gelas. Gelas. Maksudnya? Buang gelas lah. Buang gelas. Aku barusan buang gelas loh. Pas buka puasa tuh ada 2 gelas. Gue buang ke tempat sampah. Kan buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Aduh. Sekarang kita membuang gelas berita ya. Tadi gue buang gelas berita juga gak tuh? Membuang gelas maksudnya ke orang. Kemana sih? Ke orang. Melempar. Iya, melempar. Melempar gelas. Melempar sebuah gelas ke arah si Bunda Launa atau Yani. Aku nggak ngeliat sih ya, aku nggak ada di situ sih, nggak tahu. Cuman aku tanya, sekarang hubungan mereka pacaran? Karena setahu aku berapa bulan yang lalu Ricky masih ada pacarnya dan juga sekarang masih single. Kan sebelum yang ada acara kampanye itu banyak berseliweran dengan di TikTok atau dimanapun dia ada kedekatan. Oh, kedekatan banyak, kan artis banyak mendukung 02, banyak banget segala artis papan atas itu banyak banget, dari Mas banyak banget mendukung 02 dan mendukung bapak, kan itu semuanya karena bapak ada, Rizky selalu ada di samping bapak. Semua artis itu juga kenal sama bapak, sama Rizky, dan semua juga dari partai-partai yang lain, cewek-cewek itu juga kenal sama Rizky. Banyak kok yang dekat sama Rizky. Malah aku rasa sih juga kayak misalnya ya yang aku lihat ya, mungkin banyak yang baper kali sama Rizky, tapi Rizky orangnya cuek, nggak pernah nggak, aku nggak pernah dia mengasih tahu ini pacar saya, atau dia membikin, aku lihat sosmednya barusan,
Kok nggak ada pacarnya di posting? Nggak ada pacarnya. Berarti yang aku tahu memang dia nggak, selama ini memang masih single, nggak punya pacar. Kalau misalnya kita pacaran, Mas posting dong di foto kebersamaan. Kalau pacaran ada berdua dong. Kalau pacaran itu kan nggak satu. Iya ada. Nggak tepuk tangan ada. Ada. Di postingan Rizky. Di potongan di kita. Di postingan. Saya kan barusan ngomong di postingan Rizky. Oh. Saya kan kesana di blog, nggak bisa melihat. Postingannya, kalau namanya pacaran, namanya berhubungan, setahu saya. Maaf kalau saya bodoh. Setahu saya tuh dua yang berhubungan tuh 2 orang, 2 tangan. Tepuk tangan tuh nggak mungkin satu, pasti nggak rame. Berhubungan tuh 2 orang. Nah Rizky saya cek, tidak ada postingan apapun. Nah saya cek juga di WA-nya nih. Ini nih ya, WA-nya saya cek ya. Saya cek juga di WA-nya dari kemarin-kemarin statusnya selalu sama bapak, tidak pernah ada wanita. Memang benar ibu punya WA-nya. Bentar ya. Kami satu grup mas. Bentar dulu. Nih. Kami satu grup di Dewan Pusat ya. Aku cari. Tidak ada pacarnya di sini aku lihat, bentar ya. Terus nggak sambil nanya lagi. Tapi kan bicara nggak punya pacar, malah banyak netizen lebih cocok sama pacar yang lamanya atau Nih Rizky ya. Ini ya. Ini foto. Lo masa bohong sih saya? Emang kapan saya pernah bohong? Saya dapat tanya, kapan saya pernah bohong? Ini fotonya Rizky sama bapak. Saya lihat juga statusnya terus nggak pernah sama cewek. Apalagi yang Mas bilang itu nggak pernah saya lihat di status. Nih, nomornya kelihatan nggak tuh? Tolong digini. Tuh nomornya dipotong. Iya. Di blur. Nomornya di blur ya. Tuh, satu grup nggak saya? Tapi Bunda sendiri melihat sosok seorang si gimana sih? Secara kacamata teman atau kenal kita Din nama sebagai pekerja atau ajudan. Malah kalau kita sudah di satu itu kita udah saudara namanya mas. Sudah bersaudara, kita sudah bersaudara lama. Saya lihat anaknya juga anaknya santun, anaknya baik, anaknya tidak pernah mau mengganggu orang. Saya lihat santun. Tapi kalau misalnya nih kita lagi di acara. Misalnya ada kira-kira yang mungkin agak sedikit bikin bapak gak nyaman, dia langsung refleks. Refleks gitu. Tapi kalau enggak dia nyantai. Jadi berarti sifatnya dia kalau dia kena dia refleks. Kalau enggak nyantai, baik banget anaknya. Saya bilang tadi anak mami. Tapi kalau kira-kira ada yang ini dia refleks. Gitu sih anaknya. Ya kalau untuk misalnya untuk perempuan itu pacar ideal sih. Apa sih lingkungannya kita udah tahu, vibesnya kita udah tahu, siapa gimana masa depannya insya Allah kita udah tahu. Ganteng bujangan loh mas. Lo kok langsung begini, wartawan bilang ganteng langsung begini. Kan saya laki ganteng mas. Iya, saya rasa perempuan misalnya ya, ini saya rasa karena di mata saya banyak perempuan yang suka sama dia, memang banyak baper. Tapi anaknya nggak pernah nyautin. Tapi kalau baik ya, orang baik dia baik. Orang kasih senyum dia kasih senyum. Orang baik ke dia baik. Orang ramah dia ramah. Memang. Makanya saya bilang malah ada banyak yang baper tuh sama dia. Padahal dia nggak pacaran sama tuh orang. Nggak pernah ngatakan cinta juga, nggak pernah juga pasang di statusnya dia, nggak pernah juga pasang di Instagram. Tapi itu orang pernah saya lihat merasa pacarnya dia. Ada loh, saya nggak ngomong siapa, ada. Saya lihat waktu itu. Gitu loh. Jadi makanya kalau ditanya saya tahu dia bujangan dan dia single gitu loh. Gimana waktunya kan sibuk banget juga. Mungkin misalnya pun kalau punya pacar, kasihan pacarnya karena sekarang saat ini lagi saat-saatnya lagi mengabdi, lagi saat-saatnya bertugas. Yang ada pacarnya mewek mulu, ntar merasa dicuekin, merasa kecintaan kali. Tapi kalau bicara Teddy gimana? Karena kan juga dulu kan Teddy juga sempat banyak yang suka. Oh Teddy kan angkatan ya, abdi negara ya. Kalau Teddy kan kalau nggak salah Duda ya. Iya. Abdi negara ya kalau Teddy. Kalau Mas Teddy juga anaknya nice, baik. Karena saya tahu kalau di lingkungan Pak Prabowo
itu paling nggak sudah tersaring dengan sendirinya. Pasti orangnya yang best, sifatnya pun yang luar biasa. Apalagi dekat di lingkungannya Bapak, so, setiap hari paling nggak kan hampir bersama Bapak hari-harinya ya, berjam-jam. Itu pasti yang sudah tersaring, yang sudah best lah, sudah pejem mata deh, itu paling keren deh. Itu setahu saya sih begitu. Kayak Teddy juga yang suka dia banyak kan, sampai yang suka dia banyak, ada yang pura-pura pingsan, ada yang pura-pura apa kan, banyak yang baper. Nah kalau banyak yang baper kayak yang pura-pura pingsan kan digendong tuh, digendong, difoto, malah tersebar di hampir seluruh sosmed tuh. Nah itu pacarnya nggak tuh? Tapi kan juga ada sih. Itu kan lo bikin baper. Tapi Hen sendiri juga menyindir nih, katanya Rizky Firwansyah lebih pilih LC karaoke. Gimana pendapat? Nggak mungkin lah. Kapan sempat dia LC memilih Ricky memilih LC karaoke? Iya. Kapan sempat dia memilih LC karaoke? Kapan sempat dia ke karaoke? Secara saya kalau saya lihat ya, hampir 24 jam nampingin Bapak. Apalagi kalau Bapak sudah di Hambalang, kapan dia sempat ke ini? Ke salah kali, bukan dia kali. Kalau seorang Ricky nggak mungkin. Tidak mungkin banget. Karena saya lihat anaknya attitude-nya bagus, agama juga bagus. Tidak ada sempat dia seperti kita yang sempat pergi karaoke dia nggak ada waktu. Mungkin saya rasa ya, kalau misalnya misalnya ada perempuan jealous di luar sana sama dia, bisa aja silakan, kan Ricky nggak pernah ngomong apapun, nggak pernah statement apa mas. Ya misalnya orang mau ngomong apa terserah, Rizky mah nggak mau tahu, kecuali nanti kalau udah melanggar, baru kalau udah kena banget. Kan anaknya juga cuek, karena dia nggak sempat juga melayani gitu mas. Mau ngomong apa juga orang di luar sana terserah. Anaknya juga kerjaannya banyak. Tapi kan juga dia kan Rizky minta maaf karena kehilapan dia. Minta maaf lebaran. Coba lihat di Instagram. Minta maaf lebaran, minta maaf mas, namanya lebaran, sama semua orang kita minta maaf lebaran. Isinya minta maaf, jangan disangkut-sangkutin dong. Minta maaf kan waktu lebaran. Emang wajar minta maaf lebaran. Terus disangkut-sangkutin gitu minta maaf. Ya enggak lah. Namanya kita lebaran, mau kita punya salah mau nggak punya salah, semua statusnya itu hampir semua umat manusia yang beragama Islam, non-Islam pun, noni pun pasti temanya adalah maafkan saya ya kalau jika saya punya salah, kalau saya punya hilaf, kalau saya punya yang menjengkelkan kamu, masa gitu statusnya. Jangan baper mas aja yang baper kali. Statusnya orang minta maaf, dibilang minta maaf sama situ, baper ah. Dia yakin nggak percaya bahwa ada kasus kekerasan dalam tanda kutip. Saya melihat adik saya ini, melihat saudara saya ini, melihat pria hebat ini, saya hampir tidak percaya kalau seorang Rizky melakukan kekerasan. Kalau kecuali refleks ya, kan saya bilang tadi, dia kalau ada yang membahayakan refleks, dia refleks. Namanya dia mengawal ajudan, itu kan berarti kan apa yang dia misalnya bapak yang nggak enak kan dia akan refleks. Ya kalau nggak ngapain kalau cuma melongo gitu, bukan ajudan dong namanya. Refleks iya, itu kan refleks itu dia diperlukan. Misalnya kira-kira agak membahayakan bapak, misalnya bapak mau jatuh kan dia pasti gini kan, refleks namanya itu mas. Kalau misalnya ya lagi naik daun sih Rizky ya. Jadi ya wajar lah kalau misalnya, ya pokoknya saya nggak melihat sih, kalau dilihat dari kacamata saya enggak. Anaknya begitu baik, anaknya santun, anaknya penyayang wanita. Setahu saya kalau penyayang wanita berarti penyayang maminya, penyayang ibu berarti penyayang wanita. Terus sih. Tapi berita yang bersebaran sekarang ini bahwa Rizky sebenarnya udah punya wanita yang cantik. Ya wajar kalau dia, kan saya bilang wajar kalau dia punya wanita-wanita yang cantik. Kan saya bilang setiap ada Rizky pasti wanita-wanita cantik banyak. Dan semua yang bujang-bujangan, yang wanita-wanita yang single-single, yang masih gadis, memang banyak yang suka sama Rizky, wajar. Cantik-cantik, keren-keren, wajar. Jadi kalau misalnya saya seorang janda, saya baperan sama Rizky, saya ngaca loh, saya janda loh, punya anak juga saya, ngapain saya baperan sama dia? Pantes gak saya sama dia, saya ngaca. Karena dikelilingin Rizky, yang kesuka sama Rizky tuh, waduh gadis-gadis banyak banget mas, cantik-cantik semua, keren-keren kelasnya, bukan kelas kita.
Jadi jangan disangkut-sangkutin. Dia minta maaf karena memang lebaran tempo harinya. Kecuali dia minta maaf, dia sebut nama orang tanpa kucuk-kucuk lebaran, ini lebaran loh ya. Jadi kasihan, nggak usah lah. Ya tapi wajar lah, namanya sekarang itu orang lagi idola, pasti semua apa-apa disangkut-sangkutin, padahal nggak begitu. Kasihan orang tuanya loh. Karena Mas Rizky masih punya orang tua. Kita hargai mamahnya, kasihan loh. Bisa juga diminta maaf sama mamahnya, bisa minta maaf sama adik-adiknya, bisa minta maaf sama yang namanya lebaran. Ya, jangan baper Jadi tidak benar nih bahwa Rizky suka dengan karaoke atau versi karaoke. Sekarang saya tanya, waktunya untuk karaokean itu kapan? Karena hampir 24 jam bersama Bapak. Karena Bapak juga kan Ibu juga tidak ada kan, tidak ada di samping Bapak kan. Hampir 24 jam bersama Bapak. Kapan karaokeannya? Lagian setahu saya kalau Bapak paling tidak suka orang yang keluar malam yang nggak jelas. Kalau karaoke itu kan dengan tanda malam ya. Bapak paling nggak suka orang keluar malam nggak jelas. Semua jelas tertata kok hidupnya mereka. Kata putus? Putus apa? Ya putus cinta, putus hubungan. Pacaran sama siapa dia? Saya lihat nggak ada pacaran. Jangan dengan di wartawan yang baper ya. Pacaran sama siapa? Jangan Mas juga nih yang kegeeran sama dia baperan. Dia cantik loh. Dokter lagi cantik loh. Jangan baperan deh Mas. Putus sama siapa? Putus sama Mas. Ya, dia nggak punya pacar. N. Hah? N. Inisial N. Emang pacaran? Saya lihat berapa bulan lalu nggak ada ini kok. Saya lihat sosmednya, saya lihat ini tidak pernah ada perempuan. Boleh dicek. Jadi pemberitaan sekarang ini yang lagi Ya nggak, saya nggak tahu pemberitaan boleh, Mas. Kalau ya wajar namanya pemberitaan ya nggak apa-apa. Saya nggak ngikutin pemberitaan. Setahu saya adik saya itu tidak pernah macam-macam, tidak pernah gimana-gimana.